Perkenalkan, nama saya Mikael Adi Susilalahi. NPM saya 18010600143. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya berkuliah di Universitas HKBP Nomensen Kematan Serta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu? Yuk, kita lanjut videonya. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu? Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Nah, kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa Latinnya itu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Nah, secara garis besarnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral untuk pengeluaran dan pendapatan negara. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal itu yaitu adalah mempengaruhi jalannya perekonomian dengan berbagai syarat. Nah, berikut adalah syarat yang saya maksud, yaitu yang pertama, meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara. Nah, PDB ini meliputi bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, ya, dan lain-lainnya. Selain itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud diantaranya pembangunan sarana dan prasarana umum, yang kedua belanja persenjataan, yang ketiga itu proyek pemerintah, dan yang terakhir pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu ada memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi momok suatu negara. Di Indonesia, tingkat pengangguran sudah berkurang dari 140.000 jiwa. Nah, yang ketiga itu menstabilkan harga-harga barang dan mengatasi inflasi. Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi. Di sisi lain, inflasi bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, inflasi juga bisa berdampak negatif pada kelompok atau orang yang berpenghasilan rendah karena daya beli jadi menurun. Nah, di sini ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama itu perpajakan. Instrumen pajak dan kebijakan fiskal bisa dikatakan paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik. Nah, hal tersebut karena pajak mampu mempengaruhi ekonomi suatu negara secara makro, misalnya saja perubahan perilaku konsumsi masyarakat, daya beli hingga investasi. Yang alasan kedua ini sangat jelas bahwa pajak merupakan pemasukan utama dari sebuah negara. Nah, itu yang kedua, pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan negara, mulai dari pembangunan struktur atau pembangunan SDM, dan pengeluaran negara ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja pembangunan transportasi darat, fasilitas kesehatan, atau pendidikan, atau semacamnya yang berhubungan dengan aset negara. Yang ketiga itu ada utang publik. Nah, di utang publik ini upaya pemerintah berupaya untuk meminjam kepada Bank Dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang atau obligasi. Hal ini muncul dari anggapan bahwa pemasukan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran. Nah, yang berikutnya itu ada anggaran. Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Nah, yang berikutnya itu kita masuk ke macam-macam kebijakan fiskal. Yang
Yang pertama itu kebijakan fiskal dari segi teori. Nah, di kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Nah, jenis kebijakan fiskal yang tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan angsuran pengangguran. Yang kedua ini kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Nah, di sini dibuat kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluarannya menjadi sama jumlahnya. Yang kedua itu kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Yang ketiga, kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, contoh dari kebijakan fiskal ini ada banyak sebenarnya, cuman saya akan menjelaskan sedikit yang diterapkan oleh Indonesia. Di antaranya itu adanya tax amnesty yang di tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan, dan tidak melapor hasilnya, atau sering di kalangan masyarakat itu disebut pemutihan ya. Yang kedua itu ada relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, pengurangan subsidi BBM atau penurunan harga. Nah, yang terakhir itu ada lembaga kebijakan fiskal di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal atau yang disingkat dengan BKF, yang merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Pemerintah Keuangan Republik Indonesia. Nah, BKF sendiri berperan untuk merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan cakupan tugas yang meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan mungkin, sektor keuangan, dan kerjasama dari internasional. Nah, itu saja kebijakan fiskal yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di subscribe maupun di like ya. Terima kasih.